Jadi kebanyakan sih memang pendatang di sini akan membeli sepeda motor. Ya, membeli sepeda motor second dengan harga yang tidak terlalu mahal ya. Mereka bisa dengan mudah, dengan cepat dari tempat tinggal menuju ke tempat kerja mereka, dibanding mereka harus naik kendaraan umum walaupun harganya lebih murah. Kalau untuk transportasi umum di Batam itu range-nya mulai dari Rp4.000 ya. Kalau kalian pakai Trans Batam itu jauh dekat Rp4.000 guys. Buat anak sekolah hanya Rp2.000 malah. Tapi kalau kalian pakai motor sendiri itu akan jauh lebih efisien karena lebih menghemat waktu. Karena kan kalau transportasi umum harus singgah ya, berhenti-berhenti di banyak halte seperti itu. Nah, ini kita lagi ada di salah satu jalan yang menurut saya sangat adem banget ya. Lihat pohon di kanan dan kiri. Di kiri ini hutan lindung ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada pemukiman, tapi jaraknya masih jauh banget dari pinggir jalan. So masih ada space yang sangat besar untuk ditanami pohon-pohon. Buat kalian yang mau ke Batam, lihat di sebelah kanan ya. Ini hotel cakep banget. Cakep banget. Ini Best Western Premier di Panbil namanya. Di belakangnya ada Panbil Residence. Kalian yang mau ke Batam, cobain stay di hotel ini ya. View-nya bagus banget karena langsung menghadap ke sini, sebelah kiri hutan lindung. Di balik hutan ini ada dam atau waduk terbesar di Batam. 70% air yang dinikmati oleh masyarakat Kota Batam ada di waduk tersebut. Sebelah kanan kita ini kawasan industri juga guys. Lihat ya, bangunan-bangunan itu sudah masuk kawasan industri tuh, pabrik. Orang Batam hari Minggu kemana kah? Orang Batam hari Minggu mostly istirahat di rumah sih. Saya juga begitu soalnya. Tapi ya banyak juga sih yang jalan-jalan ke pantai, ke mall, belanja. Tapi mostly memang istirahat di rumah, beres-beres rumah. Karena apa? Karena dari Senin sampai Sabtu kita hanya kerja semua, beraktivitas, pergi pagi, pulang malam. Ya banyak juga sih yang pulang sore. Di sebelah kanan kita ini adalah kawasan mall ya, Panbil Mall namanya. Saya memilih untuk belok kiri ya, walaupun lurus bisa, tapi lebih bagus kita belok ke kiri. Nanti kita putar balik. Kita akan masuk ke salah satu kawasan industri. Menurut saya ini yang paling cakep di Batam. Paling luas, paling rapi, paling bersih. Pokoknya ini yang paling the best lah di Batam. Kita lihat sama-sama ya, gimana kondisi di dalamnya. Oke guys, ini kawasan industri yang terakhir yang mau saya tunjukin ke kalian hari ini. Welcome to Batamindo Industrial Park. Ini kawasan industri yang paling cakep menurut saya. The best industrial park in Batam. Kawasan industri ini dibangun tahun 1990 oleh pengembang dari Singapura guys. So lihat sendiri penataan bangunannya ya, jalanannya, drainasenya, pohon-pohonnya semua memang benar-benar mirip banget sama di Singapura. Kalian yang pernah ke Singapura, coba deh refleksikan sama kawasan ini. Saya yakin mirip banget. Terutama nih lihat pembatas jalannya yang ada tiang-tiang ini, kuning hitam ini. Ini di mana lagi kalau bukan di Singapura ada beginian guys ya. Di Indonesia jarang banget ada beginian. Walaupun ini hal yang kecil, tapi memang itu mirip banget sama di Singapura. Kawasan ini luasnya 320 hektar guys.
Jadi bisa dibayangkan ya, kalau lapangan bola itu luasnya 1 hektaran, berarti kawasan industri ini luasnya adalah 300-an kali lipat dari lapangan bola. Bisa dibayangin luasnya segimana? Ya, bayangin sendiri ya. Di kanan ini ada pusat perbelanjaannya, Plaza Batamindo namanya. Nah, di sebelah kiri ini pusat dari lowongan kerja. Bakal banyak banget lowongan kerja yang ditempel-tempel di sini. Orang-orang pada datang ngelihat lowongan kerja yang ada di kawasan industri ini. So, di sini sampai saat ini saya banyak cek ke teman, ke sumber-sumber di internet juga. Ada sekitar 70-an perusahaan yang aktif beroperasi sampai sekarang di perusahaan ini. Di mana 70-an perusahaan tersebut mempekerjakan lebih dari 20.000 karyawan. Bisa dibayangkan ya betapa ramainya kawasan industri ini kalau hari weekday. Nah, ini ada masjidnya ya, masjid yang cukup besar. Jadi benar-benar di kawasan industri Batamindo ini diperhitungkan dengan baik segala macam fasilitas-fasilitas penunjangnya. Mulai dari ada tempat ibadah, ada pusat perbelanjaan, bangunan pabriknya sendiri, dan masih banyak lagi fasilitas yang memang menurut saya sangat baik sekali perencanaannya. Citra dari kawasan industri yang terkenal dengan kegersangannya gitu ya, tidak banyak pohon, hanya gedung-gedung saja, itu dimentahkan oleh kawasan industri Batamindo ini guys. Lihat betapa greennya, betapa hijaunya kawasan ini ya. Bahkan rumput-rumputnya saja dipelihara dengan baik ya. Di sebelah kiri, di sebelah kanan itu hijau sekali. Jauh dari kesan kawasan industri yang penuh dengan bangunan, tidak ada pohon, gersang, banyak polusi, dan lain sebagainya. Bahkan di kawasan industri ini, saking luasnya ya, ada angkotnya sendiri guys. Ya, tuh namanya Transkip, Trans Kawasan Industri Batamindo. Jadi karyawan-karyawan yang tinggal di dormitory di kawasan ini, itu transportasinya menggunakan ini nih, naik ini, mobil yang dibawa sama abang-abang angkot itu. Bangunan di sebelah kanan kita ini sudah tidak digunakan lagi, tapi ini dulunya adalah dormitory ya, untuk karyawan-karyawan yang bekerja di beberapa perusahaan di komplek ini, di kawasan industri ini. Sekarang itu dormitorinya bukan yang berbentuk rumah tapak seperti ini, tapi bentuknya seperti rumah susun. Mungkin tujuannya untuk menghemat pemanfaatan lahan tanah dari pihaknya mereka ya. Dormitorinya ya guys, dormitorinya kawasan industri Batamindo. Jadi bentuknya seperti rusun. Dan rata-rata memang orang-orang yang bekerja di perusahaan di Batam ini, mereka akan membeli sepeda motor untuk memudahkan mobilitas mereka. Jadi mereka tidak perlu lagi jauh-jauh jalan ke halte untuk menunggu angkot. Saya asli orang Batam, lahir di Batam. Saya sudah hidup di beberapa kota. Dan menurut saya, paling enak buat kerja memang di Batam. Kenapa? Satu, Batam tidak terlalu luas. Kedua, Batam ini memang banyak banget perusahaan-perusahaan yang setiap tahunnya mereka akan butuh karyawan-karyawan baru. So, buat kalian yang memang yakin kalian punya knowledge, skill, dan ability yang mumpuni, tidak ada salahnya kalian merantau ke sini. Tapi ingat, dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita hargai kearifan-kearifan lokal dimanapun kita tinggal. Jadi, jangan sembarangan ya. Kalian datang ke kota-kota orang lain, kota-kota tertentu yang bukan kota asal kalian, selalu patuhi norma-norma, adat-adat, dan nilai-nilai yang berlaku di daerah tersebut. Oke? Oke, kita sudah meninggalkan kawasan industri Batamindo. Cakep ya guys? Di mana lagi bisa kalian temukan kawasan industri yang seperti itu kalau bukan di Batam? Yuk sini main-main di Batam. Kita jalan-jalan di Indonesia aja guys. Sekali-sekali coba jalan-jalannya itu jangan ke tempat-tempat yang wisata jalan-jalan melulu ya. Sekali-sekali jalan, nambah wawasan kalian, kunjungin industrial park, kunjungin kota-kota yang memang punya sisi lain yang sangat menarik seperti Batam ya.
Oke guys, hari ini saya sudah ajak kalian keliling melihat beberapa kawasan industri di kota Batam. Mulai dari kawasan industri yang ada di pusat kota, daerah Batam Center, hingga kita masuk ke kawasan industri yang paling cakep di Batam, yaitu kawasan industri Batamindo. Di Batam, itu kita punya prinsip seperti ini guys. Bumi dipijak ada adatnya, langit dijunjung ada resapnya, negeri Batam jangan kau noda. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, yuk semuanya, pendatang ataupun orang asli di Batam, kita jaga Batam ini sama-sama. Kita jaga bareng-bareng semua nilai-nilai, norma-norma, kelestarian alam, segala macam kondisi kota Batam ini, kita yang bertanggung jawab, kita yang menjaga. Jangan sekali-sekali kita rusak apa-apa saja yang sudah baik dari kota kita ya. Kita pertahankan dan kita tingkatkan terus. Oke? Thanks for watching. I'll see you in the next video. Ini saya ada di salah satu bukit yang saya bisa shoot waduk yang tadi saya bilang ya. Lihat di sebelah sini. Nah, ini waduknya mulai dari sini nih. Saya sini sampai, lihat betapa luasnya ya. Sampai di sana, sampai ketemu lautan. Nah, sampai di situ. Ini ya. Jadi ini merupakan 70% sumber air yang dinikmati oleh masyarakat Batam. Nantinya di waduk tersebut juga akan dibangun pembangkit listrik tenaga surya yang sangat besar. Bahkan rumornya sih akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Seperti itu ya. Ini kawasan pemukiman. Lihat, masih begitu asri ya kota Batam. Negeri kami, negeri